Ada hal yang tidak akan pernah bisa kembali seperti semula, salah satunya adalah hati seseorang yang pernah kamu sakiti, terutama jika dia adalah orang yang tulus menyayangimu. Kadang kita terlalu santai dalam memperlakukan orang-orang baik, karena kita pikir mereka akan selalu mengerti, selalu sabar, dan selalu memaafkan. Tapi sayangnya, tidak semua luka bisa sembuh hanya dengan maaf. Mereka memang tidak menunjukkan kemarahan secara terang-terangan. Mereka tidak meledak, tidak membentak, bahkan tidak pernah menuntut penjelasan. Mereka hanya diam. Tapi di balik diam itu, ada perasaan yang pelan-pelan berubah. Rasa percaya yang dulu tumbuh subur, kini mulai layu. Hati mereka yang dulu penuh kehangatan, kini terasa dingin, seperti rumah yang lampunya padam. Mereka tetap menjadi orang baik, hanya saja tidak lagi untuk kamu. Mereka tetap tersenyum, tapi bukan senyum yang sama seperti dulu. Senyum mereka kini seperti formalitas, tanpa getaran emosi yang mendalam. Mereka tetap hadir di sekelilingmu, tapi jiwanya sudah perlahan pergi. Karena ketika hati sudah merasa cukup terluka, orang tidak lagi melawan, mereka hanya memilih menjauh. Kamu mungkin tidak sadar ketika perlahan mereka mulai menghapus ekspektasi terhadapmu. Tidak berharap lagi kamu akan berubah. Tidak menunggu kamu datang meminta maaf. Mereka mulai menerima kenyataan bahwa kamu bukan lagi orang yang mereka pikirkan dulu. Dan penerimaan itu bukan datang dari kebahagiaan, tapi dari rasa lelah yang mendalam. Lelah menjadi yang mengerti. Lelah menjadi yang memaklumi. Lelah menjadi yang terus memberi ruang untuk kesalahan yang sama. Sampai akhirnya mereka menyadari bahwa mempertahankan hubungan denganmu sama seperti berjalan dalam hujan, berharap tidak basah. Tidak ada gunanya. Yang ada, hanya semakin menggigil dalam luka yang tak pernah benar-benar sembuh. Dan mungkin kamu tidak akan langsung merasa kehilangan. Karena orang-orang baik selalu pergi dengan cara yang paling diam. Tanpa kata-kata menyakitkan, tanpa perpisahan yang dramatis, tanpa amarah yang membakar. Mereka pergi dengan tenang. Tapi kehilangan itu akan terasa suatu hari nanti. Ketika kamu mencari kehangatan dari mereka, dan yang kamu temui hanya kehampaan. Kamu akan menyadari betapa berharganya mereka setelah kamu merasakan ketidakhadiran mereka. Kamu akan mencari tahu kemana perginya sikap hangat yang dulu kamu anggap biasa saja. Kamu akan merindukan perhatian kecil yang dulu sering kamu abaikan. Tapi pada saat itu, semuanya sudah berubah. Mereka sudah belajar untuk tidak mengulangi kesalahan mencintai orang yang salah. Kamu akan mencoba mendekat lagi. Tapi langkahmu akan terasa canggung. Karena ada jarak yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kamu akan mencoba mencairkan suasana dengan candaan yang dulu selalu berhasil, tapi kini hanya disambut dengan senyum tipis. Kamu akan sadar bahwa kamu pernah merusak sesuatu yang tidak bisa dibeli kembali, yaitu kepercayaan. Kepercayaan yang sekali retak, tidak akan pernah bisa seutuh dulu lagi. Seperti kaca yang dilem, kamu bisa coba menyatukannya, tapi bekas retaknya akan tetap ada. Tidak bisa dihapus. Dan setiap kali mereka melihat kamu, luka itu akan teringat kembali. Luka yang tidak kamu lihat, tapi mereka rasakan setiap hari. Luka yang mereka sembunyikan di balik tawa dan kesibukan. Orang baik memang pemaaf, tapi bukan berarti mereka tidak merasa sakit. Mereka hanya pandai menyembunyikan rasa. Mereka tidak ingin drama, tidak suka menyalahkan, dan tidak terbiasa menyuarakan keluh kesah. Tapi mereka tetap manusia. Mereka punya batas. Dan saat batas itu terlampaui, mereka tidak membalas dengan kebencian, melainkan dengan kepergian. Pergi bukan karena benci, tapi karena sadar bahwa mempertahankan kamu hanya akan menyakiti diri sendiri. Mereka pergi untuk menyelamatkan harga diri dan ketenangan jiwa. Mereka pergi karena tidak ingin terus menunggu perubahan dari seseorang yang tidak pernah benar-benar mau berubah. Mereka pergi karena sudah cukup memberi kesempatan, tapi tak pernah diberi alasan untuk bertahan. Mungkin kamu akan berkata, kenapa kamu berubah? Tapi sebenarnya merekalah yang mulai melihat siapa kamu sebenarnya. Mereka membuka mata setelah lama menutupnya demi bertahan. Mereka sadar bahwa tidak semua orang layak diberi kesempatan kedua. Dan mereka memilih untuk berhenti sebelum hati mereka mati rasa sepenuhnya. Jangan anggap diam mereka sebagai kelemahan. Jangan kira sikap tenang mereka sebagai bentuk penerimaan atas perlakuanmu. Kadang,
Diam adalah bentuk paling dalam dari luka. Diam adalah bukti bahwa mereka telah sampai pada titik pasrah. Bukan menyerah karena kalah, tapi karena sadar bahwa berjuang sendirian dalam hubungan adalah bentuk bunuh diri perlahan-lahan. Mereka tidak akan menyindir di media sosial. Mereka tidak akan mencurahkan isi hati kepada orang lain. Mereka hanya akan merapikan hatinya sendiri, menata ulang hidupnya, menghapus namamu dari rencana masa depan mereka. Dan ketika semua itu selesai, kamu tidak akan lagi punya tempat di dunia mereka, sekalipun kamu berusaha keras untuk masuk kembali. Tidak ada yang lebih menyakitkan daripada kehilangan orang yang tulus karena kesalahan sendiri. Tapi itulah pelajaran hidup yang tidak bisa diajarkan oleh nasihat manapun. Itu adalah pelajaran yang hanya bisa dimengerti setelah semuanya terlambat. Ketika semua pintu sudah tertutup dan kamu hanya bisa berdiri di depan tanpa bisa mengetuk lagi. Kamu akan mencari kenyamanan dari orang lain, tapi tidak akan pernah menemukan yang seperti mereka. Karena ketulusan tidak datang setiap hari. Ketulusan itu langka. Dan kamu pernah memilikinya, tapi kamu sia-siakan. Kini, kamu hanya bisa mengenangnya. Karena sekali orang baik menjauh, mereka tidak akan pernah kembali dengan versi yang sama. Dan dalam sepi, kamu akan mulai mendengar kembali kata-kata yang dulu mereka ucapkan. Kata-kata sederhana yang dulu kamu anggap remeh, tapi sekarang terasa dalam. Kamu akan teringat bagaimana mereka dulu selalu ada. Dalam senang maupun susah. Kamu akan sadar bahwa mereka adalah rumah yang pernah kamu tinggalkan saat hujan turun deras. Tapi sekarang, rumah itu sudah terkunci rapat. Bukan karena mereka jahat, tapi karena mereka belajar untuk menjaga diri. Mereka belajar bahwa orang yang tidak bisa menjaga perasaan mereka, tidak layak diberi tempat yang terlalu dalam. Dan pelajaran itu mereka bayar mahal dengan luka dan air mata yang tak pernah kamu lihat. Kamu akan merasa ada yang kosong dalam hidupmu. Kosong yang tidak bisa diisi dengan kesibukan, hiburan, atau kehadiran orang baru. Karena kosong itu berasal dari kehilangan rasa. Rasa yang hanya bisa diberikan oleh orang yang benar-benar mencintaimu tanpa syarat. Dan kamu pernah memilikinya. Tapi kini tinggal kenangan. Pada akhirnya, kamu akan belajar. Tapi dengan cara yang pahit. Kamu akan belajar bahwa tidak semua orang akan tetap tinggal setelah disakiti. Kamu akan belajar bahwa orang yang paling diam, justru adalah yang paling dalam luka dan kecewanya. Dan kamu akan belajar bahwa sikapmu hari ini bisa menentukan siapa yang akan bertahan dan siapa yang akan pergi. Ketika kamu akhirnya sadar bahwa kamu butuh mereka, kamu akan mencoba menjangkau mereka. Tapi tangan mereka sudah tidak lagi terbuka. Mereka sudah menggenggam dirinya sendiri dengan erat, agar tidak terjatuh lagi oleh kekecewaan yang sama. Mereka sudah menemukan cara untuk tetap berdiri tanpa harus bersandar padamu lagi. Dan kamu akan menjadi pengamat dalam hidup mereka. Melihat dari kejauhan bagaimana mereka terus berjalan, tanpa kamu di samping mereka. Kamu akan tahu bahwa kamu telah kehilangan seseorang yang sungguh-sungguh peduli. Tapi pada saat itu, yang tersisa hanya penyesalan. Dan penyesalan adalah teman yang paling setia bagi mereka yang menyia-nyiakan. Orang yang tulus tidak datang dua kali. Mereka adalah anugerah yang harus disyukuri saat hadir, bukan disesali saat pergi. Mereka tidak sempurna, tapi ketulusan mereka membuat segalanya terasa cukup. Tapi kamu memilih untuk melukai. Dan luka itu perlahan menjadi tembok yang tidak bisa kamu lewati lagi, meski dengan 1000 maaf sekalipun. Kamu akan berusaha meyakinkan mereka bahwa kamu berubah. Tapi mereka sudah tidak butuh pembuktian. Karena mereka sudah tidak butuh kamu lagi dalam hidupnya. Mereka sudah tidak ingin menaruh harapan pada seseorang yang pernah membuat mereka meragukan harga dirinya sendiri. Mereka tidak ingin membuka kembali luka yang baru saja mengering. Kamu akan sadar bahwa kehilangan yang paling menyakitkan bukan karena perpisahan yang keras, tapi karena kepergian yang diam. Tanpa pamit, tanpa tangis, tanpa pelukan. Hanya rasa hampa yang tiba-tiba muncul dan tidak pernah pergi. Kamu akan terus mencari cara untuk mengisi ruang itu, tapi semua terasa sia-sia. Karena ruang itu memang bukan milikmu lagi. Dan dalam keheningan itu, kamu akan mengulang pertanyaan demi pertanyaan dalam pikiranmu. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa semuanya terasa berubah? Kenapa mereka tidak seperti dulu lagi? Dan jawaban dari semua pertanyaan itu hanya satu,
karena kamu pernah menyakiti orang yang tidak seharusnya kamu sakiti. Kamu mulai sadar bahwa kehilangan terbesar dalam hidup bukan soal materi atau status sosial, tapi kehilangan seseorang yang pernah melihat sisi terbaik dalam dirimu, bahkan ketika kamu sendiri buta terhadapnya. Seseorang yang tetap ada, walau kamu berulang kali melukai dengan sikap dingin dan tak peduli. Kini kamu sadar, kamu pernah menjadi alasan seseorang kehilangan semangat yang ia bangun sendiri. Terkadang kita terlalu percaya diri bahwa seseorang akan selalu ada, hanya karena mereka tidak pernah pergi. Tapi kenyataannya, kesetiaan pun punya batas. Ketulusan pun bisa lelah. Tidak semua orang kuat untuk bertahan dalam hubungan yang penuh luka. Apalagi ketika hanya satu pihak yang berjuang menjaga semuanya tetap utuh. Kamu mengira mereka kuat, karena mereka tidak pernah mengeluh. Tapi sebenarnya mereka sudah lelah, hanya saja masih ingin memberi kesempatan. Sekarang kesempatan itu sudah habis. Dan mereka tidak akan memberitahumu kapan titik itu datang. Mereka hanya tiba-tiba berubah. Dan kamu pun hanya bisa merasakannya, tanpa bisa mencegah. Orang baik tidak akan membalas dengan dendam. Tapi mereka akan menjauh dengan tenang. Karena mereka tahu, satu-satunya cara untuk menyelamatkan diri adalah pergi dari tempat yang membuat mereka merasa tidak cukup berharga. Mereka sadar bahwa mencintai diri sendiri lebih penting daripada mempertahankan hubungan yang hanya membuat mereka merasa kecil. Dan saat kamu mencoba memperbaiki segalanya, kamu akan sadar satu hal, ternyata yang paling sulit bukan membuat mereka kembali, tapi mengembalikan kepercayaan yang sudah hilang. Karena sekali kamu dianggap menyakiti, semua perhatianmu akan terasa mencurigakan. Semua kebaikanmu akan tampak sebagai strategi, bukan ketulusan. Mereka sudah belajar untuk tidak berharap. Bukan karena benci, tapi karena terlalu sering kecewa. Mereka mulai menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak melibatkan kamu. Mereka membangun kebahagiaan mereka sendiri tanpa harus menyertakan kamu di dalamnya. Bukan karena mereka ingin membuatmu cemburu, tapi karena mereka sedang menyembuhkan diri. Dan kamu pun akan menjadi bagian dari masa lalu mereka. Bukan karena mereka ingin menghapusmu, tapi karena kamu sendiri yang memberi alasan untuk tidak dipertahankan. Kamu akan menjadi pelajaran bagi mereka, tentang siapa yang harus dihindari saat mencintai. Dan setiap luka yang kamu berikan, akan menjadi alasan bagi mereka untuk mencintai dirinya lebih dulu sebelum mencintai orang lain. Waktu akan terus berjalan, dan luka mereka perlahan akan sembuh. Tapi kamu tidak akan pernah tahu seberapa besar perjuangan yang mereka lalui hanya untuk bisa tersenyum lagi. Untuk bisa percaya lagi. Untuk bisa berkata aku baik-baik saja tanpa bergetar di dalam dada. Dan kamu, tidak akan pernah lagi menjadi alasan mereka bahagia, seperti dulu. Satu hal yang pasti, orang baik tidak pernah benar-benar pergi begitu saja. Mereka hanya belajar berhenti memberi lebih pada orang yang salah. Mereka akan terus menyebarkan kebaikan, tapi tidak akan lagi memberimu porsi yang sama. Mereka akan tetap ramah, tapi bukan lagi hangat. Mereka akan tetap peduli, tapi tidak lagi memprioritaskan kamu. Mereka pernah menaruh kamu di tempat paling istimewa dalam hidupnya. Tapi kamu membiarkan posisi itu hancur karena sikapmu sendiri. Dan kini, kamu hanya menjadi seseorang yang pernah dikenal. Seseorang yang pernah dekat, tapi kini asing. Seseorang yang pernah membuat mereka tersenyum, tapi kini hanya menjadi nama yang mereka hapus dari doa-doa malamnya. Jika kamu bertanya, apakah mereka masih mengingatmu? Jawabannya mungkin ya. Tapi bukan dengan rindu, melainkan dengan syukur. Bersyukur karena akhirnya mereka bisa melepaskan sesuatu yang selama ini menyakitkan. Mereka tidak membencimu, tapi juga tidak ingin kembali bersamamu. Karena mereka tahu, bukan cinta jika harus berjuang sendirian. Dan kamu, meskipun dikelilingi oleh banyak orang baru, akan tetap merasa ada yang hilang. Karena orang yang tulus itu, punya energi yang tidak tergantikan. Mereka adalah tempat pulang yang tidak semua orang bisa jadi. Mereka punya cara memeluk tanpa menyentuh, menenangkan tanpa bicara, dan membuatmu merasa cukup hanya dengan kehadirannya. Sekarang semua itu hanya menjadi kenangan. Kenangan yang indah tapi menyesakkan. Dan setiap kali kamu mengingatnya, kamu akan belajar satu hal penting, jangan pernah bermain-main dengan hati orang yang sungguh-sungguh tulus. Karena jika sudah pergi, mereka tidak akan pernah kembali dengan cara yang sama.
Bahkan mungkin, tidak akan kembali sama sekali. Kamu bisa mencoba menggantikan mereka, tapi kamu akan terus membandingkan. Dan perbandingan itu tidak akan pernah adil, karena kamu tahu dalam hatimu, tidak ada yang sebaik mereka. Kamu akan sadar bahwa kehilangan mereka bukan hanya kehilangan satu orang, tapi kehilangan rasa aman, kenyamanan, dan cinta yang murni. Akan ada hari di mana kamu ingin mengulang waktu. Bukan untuk mengulang momen bahagia, tapi untuk memperbaiki kesalahanmu. Tapi waktu tidak pernah memberi kesempatan kedua untuk masa lalu. Yang tersisa hanya penyesalan, dan kamu harus hidup dengan itu. Setiap hari, setiap malam, setiap kali kamu merasa sepi. Dan itulah pelajaran yang paling pahit. Bahwa dalam hidup, bukan hanya tindakan yang menyakiti, tapi juga kelalaian. Lalai menjaga hati seseorang. Lalai memahami perasaannya. Lalai bersyukur atas kehadirannya. Semua itu bisa membunuh cinta, perlahan tapi pasti. Dan ketika cinta itu mati, tak ada kata yang bisa menghidupkannya kembali. Orang baik memang tidak pandai menyakiti. Tapi ketika mereka terluka, kepergian mereka bisa menjadi hukuman yang paling menyakitkan. Bukan karena mereka membalas, tapi karena mereka tidak memberi kesempatan lagi. Dan itulah yang akan kamu rasakan, keheningan yang menyakitkan, dari seseorang yang pernah menjadi dunia bagimu. Kamu akan mulai melihat bayangan mereka di setiap tempat yang dulu pernah kalian datangi bersama. Di tempat-tempat sederhana yang dulu terasa hangat karena ada tawa mereka di sana. Kini, tempat-tempat itu jadi sunyi, seolah kehilangan makna. Bukan karena berubah bentuk, tapi karena berubah rasa. Rasa yang tidak lagi sama, karena tidak lagi ada mereka. Ada saatnya kamu akan duduk sendiri, memandang layar ponsel, ingin menghubungi mereka, tapi tanganmu terlalu berat untuk sekadar mengetik apa kabar. Karena kamu tahu, pesan itu tak akan disambut seperti dulu lagi. Mereka mungkin akan membalas, tapi kamu bisa merasakan betapa kosongnya jawaban itu. Bukan karena mereka jahat, tapi karena mereka sudah tidak menaruh harapan apa-apa. Dan kamu akan menyadari betapa berharganya kehadiran mereka setelah semuanya terlambat. Setelah semua perhatian dan ketulusan itu tak lagi bisa kamu nikmati. Setelah semua kenyamanan itu berubah jadi kenangan. Kamu akan belajar, bahwa tidak semua orang bisa terus kamu perlakukan sesukamu tanpa konsekuensi. Mereka yang baik, yang sabar, bukan berarti tidak bisa lelah. Mereka hanya memberi kamu waktu untuk sadar. Tapi saat waktunya habis, mereka tidak akan mengumumkan kepergian. Mereka hanya pergi. Dengan diam, dengan tenang, dengan hati yang sudah cukup hancur untuk bertahan. Dan kamu tidak akan bisa lagi memeluk luka yang sudah sembuh dengan usahamu yang datang terlambat. Orang yang benar-benar tulus tidak butuh permintaan maaf yang panjang. Tapi mereka butuh tindakan yang nyata. Dan jika kamu tidak mampu menjaga itu dulu, sekarang mereka tidak lagi punya ruang untuk percaya. Karena kepercayaan yang rusak, meskipun dimaafkan, tidak pernah bisa utuh kembali. Kamu akan terus melihat mereka dari kejauhan, mungkin lewat media sosial, mungkin lewat cerita teman. Kamu melihat mereka tertawa, terlihat bahagia, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Dan itu akan membuatmu bertanya-tanya, apakah kamu pernah berarti? Tapi kamu tahu, mereka hanya pandai menyembunyikan luka. Dan sekarang, mereka sudah bisa menata ulang hidup mereka tanpamu. Kesalahan kita pada orang lain tidak selalu dibalas secara langsung. Tapi hidup punya caranya sendiri untuk membuat kita belajar. Mungkin lewat kehilangan. Mungkin lewat penyesalan yang tidak kunjung reda. Mungkin lewat pertemuan dengan orang-orang yang membuatmu berkata dalam hati, kalau dulu aku lebih bijak, mungkin semua ini tidak perlu terjadi. Dan dari situlah kamu akan memahami, bahwa cinta yang dewasa bukan tentang merayu dan memuji. Tapi tentang menjaga, menghargai, dan bertanggung jawab atas perasaan seseorang. Tidak semua orang bisa sabar menghadapi ego kita. Dan tidak semua orang bisa kembali setelah kecewa. Kamu akan lebih banyak berbicara pada dirimu sendiri. Mengingat ulang kalimat-kalimat mereka dulu. Kalimat yang dulu kamu abaikan, sekarang justru menggema dalam pikiran. Kalimat yang penuh makna, yang ternyata adalah peringatan sebelum mereka benar-benar melepaskan. Tapi kamu dulu terlalu sibuk merasa benar, hingga kamu tidak mendengarnya dengan hati. Dan kamu juga akan belajar, bahwa orang baik bukan berarti orang yang tidak pernah sakit hati.
Tapi mereka hanya tidak memilih untuk melukai balik. Mereka menyimpan luka mereka dalam diam. Mereka menangis bukan karena lemah, tapi karena masih punya harapan. Dan saat harapan itu habis, tidak ada yang bisa menahan mereka untuk pergi. Lalu kamu mulai merindukan hal-hal kecil. Cara mereka menyapa kamu di pagi hari. Cara mereka menegur dengan lembut saat kamu salah. Cara mereka mengingatkanmu untuk makan, untuk jaga diri, untuk tidak memaksa diri sendiri terlalu keras. Semua perhatian kecil yang dulu terasa biasa, kini menjadi sesuatu yang paling kamu rindukan. Dan kamu sadar bahwa tidak semua kehilangan bisa diganti. Tidak semua luka bisa kamu sembuhkan hanya dengan kata maaf. Karena luka yang paling dalam justru ditinggalkan oleh mereka yang paling sabar. Mereka yang bertahan paling lama. Mereka yang tidak pernah membuatmu merasa sendiri, sampai akhirnya kamu benar-benar sendiri. Hidup akan terus berjalan, dan mereka akan menemukan orang baru. Orang yang mungkin akan lebih menghargai mereka. Lebih menghormati batas mereka. Dan kamu akan melihat bahwa mereka jauh lebih bersinar tanpa kamu. Karena ternyata, kamu bukan alasan mereka bahagia, melainkan salah satu ujian dalam hidup mereka. Dan kamu akan lebih banyak menyendiri, bukan karena tidak punya teman, tapi karena tidak ada lagi yang bisa menggantikan tempat mereka. Karena kamu tahu, koneksi seperti itu tidak mudah ditemukan. Kamu bisa berbicara dengan banyak orang, tapi tidak semua bisa memahami hatimu seperti mereka pernah lakukan. Kamu akan berusaha menutup luka itu dengan menyibukkan diri. Tapi saat malam tiba dan semua lampu padam, kamu akan tetap sendiri dengan pikiran yang tidak bisa kamu tolak. Tentang mereka, tentang kamu, tentang semua kemungkinan yang tak pernah menjadi kenyataan. Tentang semua kata yang tidak pernah kamu ucapkan tepat waktu. Mereka pernah memberimu seluruh hatinya. Tapi kamu hanya menganggap itu hal biasa. Dan sekarang, kamu paham bahwa hal paling berharga dalam hidup bukan yang bisa kamu lihat dengan mata, tapi yang bisa kamu rasakan dengan hati. Dan kamu telah kehilangan itu. Bukan karena takdir, tapi karena sikapmu sendiri. Akan datang hari di mana kamu mulai membuka kembali percakapan-percakapan lama kalian. Kamu membaca ulang pesan-pesan yang dulu sering kamu abaikan. Kamu menatap kata-kata sederhana yang dulu tak pernah kamu hargai. Lalu kamu tersenyum getir, karena baru sekarang kamu paham betapa dalamnya perhatian yang tersembunyi di balik kalimat-kalimat itu. Betapa mereka hanya ingin dipahami tanpa harus banyak menjelaskan. Kamu akan memutar ulang kenangan dalam benakmu, bukan untuk menyesali segalanya, tapi untuk memahami bahwa dulu kamu pernah disayangi begitu tulus oleh seseorang yang kini tidak lagi bisa kamu peluk. Seseorang yang kini menjaga jarak, bukan karena membencimu, tapi karena mereka sudah lelah menyayangi tanpa dijaga. Waktu akan menjadi pengingat paling jujur. Ia akan menunjukkan betapa kehangatan bisa menghilang pelan-pelan jika tidak dirawat. Dan kamu pun belajar, bahwa tidak semua orang akan terus menunggu. Bahkan hati yang paling kuat pun akan memilih pergi jika terlalu lama diabaikan. Karena setiap orang butuh dihargai, bukan hanya dimengerti. Rasa bersalahmu akan tumbuh dari hal-hal kecil. Dari lagu yang dulu kalian dengar bersama. Dari sudut kota yang dulu kalian lewati. Dari aroma makanan yang dulu kalian nikmati berdua. Semuanya jadi pemicu ingatan yang tak bisa kamu lupakan begitu saja. Karena kenangan baik akan selalu tertinggal, meskipun orangnya sudah pergi. Kamu akan melihat diri mereka di dalam senyuman orang lain, tapi tak satu pun bisa menggantikannya. Karena yang hilang bukan hanya seseorang, tapi juga kepercayaan, kedekatan, dan kenyamanan yang dulu begitu kuat terbangun. Kamu sadar bahwa kehilangan terbesar bukanlah kepergian fisik, tapi perubahan hati yang tak bisa dijembatani kembali. Dan kamu pun mulai mengerti bahwa hubungan yang baik itu rapuh. Ia bisa rusak hanya karena sikap acuh yang berulang. Ia bisa hancur hanya karena kata-kata yang tak dijaga. Ia bisa padam hanya karena ketulusan yang terus diuji tanpa pernah dihargai. Dan saat semuanya pecah, kamu tak akan tahu harus mulai dari mana lagi. Lalu kamu akan merenung, mengapa kamu begitu mudah menyakiti orang yang tulus padamu? Apakah karena kamu merasa mereka tidak akan pergi? Atau karena kamu terlalu yakin bahwa mereka akan selalu mengerti? Padahal tidak ada yang abadi, bahkan kesabaran seseorang pun punya batasnya. Hari-hari pun berjalan, dan kamu mulai hidup dengan satu kekosongan yang tak bisa dijelaskan.
Bukan karena kamu tidak bahagia, tapi karena ada bagian dari dirimu yang tertinggal bersama mereka. Bagian yang tidak bisa kamu isi kembali dengan orang baru. Karena apa yang sudah rusak, tak selalu bisa diganti. Dan kamu pun mulai belajar bahwa cinta sejati bukan hanya soal perasaan, tapi tentang menghormati kehadiran seseorang dengan sepenuh hati. Tentang tidak menyia-nyiakan orang yang selalu ada. Tentang berani berkata jujur ketika kamu mulai berubah. Bukan diam dan membiarkan mereka tersiksa oleh ketidakpastian. Kamu menyadari bahwa keheningan mereka bukan pertanda bahwa semuanya baik-baik saja. Kadang, diam adalah teriakan paling nyaring dari seseorang yang sudah terlalu lelah menjelaskan. Dan kamu harusnya mendengarnya saat itu. Tapi kamu sibuk dengan egomu sendiri, dan sekarang kamu hanya bisa menyesali kealpaan itu. Kamu akan menyadari bahwa mereka tidak menuntut banyak. Mereka hanya ingin diperlakukan dengan hormat. Ingin didengar, ingin dimengerti, ingin dianggap penting. Tapi ketika kamu tidak memberikan itu, mereka memilih mundur. Bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka terlalu kuat untuk terus bertahan dalam luka yang sama. Pelajaran terbesar dalam hidup seringkali datang dari kehilangan yang paling dalam. Dan saat kamu kehilangannya, kamu belajar bahwa kebaikan seseorang tidak bisa dibalas dengan kesombongan. Tidak bisa terus diuji dengan ketidakpedulian. Karena akhirnya, bahkan yang paling penyabar pun bisa menyerah jika disakiti terus-menerus. Dan dalam keheningan malam yang panjang, kamu akan belajar mencintai dengan cara yang berbeda. Bukan dengan sekadar kata-kata manis, tapi dengan tanggung jawab. Dengan kehadiran yang nyata. Dengan usaha yang konsisten. Karena kamu tahu, mencintai seseorang tidak cukup hanya dengan perasaan, tapi dengan tindakan yang sungguh-sungguh. Kamu akan lebih selektif dalam memperlakukan orang, karena kini kamu tahu rasanya kehilangan yang tak bisa diganti. Kamu akan lebih berhati-hati, karena kamu tahu tidak semua orang bisa memaafkan 2 kali. Dan kamu akan lebih menghargai orang-orang yang masih memilih bertahan, meskipun kamu belum sempurna. Sakitnya kehilangan orang baik bukan karena kamu tidak bisa hidup tanpanya. Tapi karena kamu sadar, kamu pernah menjadi alasan mereka berhenti percaya pada cinta. Kamu pernah menjadi luka yang mereka sembunyikan. Dan kamu tidak bisa menghapus itu, meskipun kamu ingin sekali memperbaikinya. Dan di saat itulah kamu tahu bahwa mencintai seseorang juga berarti menjaga hatinya tetap utuh. Bukan hanya hadir saat kamu butuh, tapi hadir saat mereka mulai merasa sendiri. Bukan hanya datang saat senang, tapi bertahan saat keadaan sulit. Karena cinta sejati adalah tentang kehadiran yang tidak pilih-pilih waktu. Waktu terus berjalan, dan tanpa sadar kamu mulai memahami bahwa tidak semua orang akan kembali meski kamu akhirnya sadar dan menyesal. Beberapa orang datang dalam hidupmu untuk mengajarkan nilai, bukan untuk menetap selamanya. Mereka hadir seperti musim, meninggalkan jejak, memberi warna, lalu pergi saat kamu belum siap kehilangan. Ketulusan seseorang tidak akan selalu datang 2 kali dalam wujud yang sama. Kadang, ia hanya muncul sekali sebagai bentuk hadiah kehidupan yang langka. Dan ketika kamu menyia-nyiakannya, kamu harus belajar hidup dengan kehampaan yang tidak bisa diisi oleh apapun yang serupa. Karena yang tulus itu unik, dan kamu akan sulit menemukan yang seperti mereka lagi. Ada momen di mana kamu duduk sendirian, lalu kamu merasa seperti sedang berbicara dengan kenangan. Kamu mulai mengingat momen-momen kecil yang dulu tak kamu anggap penting. Senyuman mereka saat kamu berhasil, kesabaran mereka saat kamu keras kepala, diamnya mereka saat kamu marah, dan doa-doa mereka yang mungkin tak pernah kamu tahu. Lambat laun kamu sadar, bahwa luka terbesar yang kamu buat bukan hanya melukai mereka, tapi juga menciptakan kekosongan dalam dirimu sendiri. Kamu kehilangan seseorang yang benar-benar ingin melihatmu tumbuh dan berkembang, tapi kamu terlalu sibuk memprioritaskan hal-hal yang tak punya hati. Dan di tengah keramaian hidup, kamu mulai merasa sepi. Bukan karena tidak ada orang di sekitarmu, tapi karena orang yang seharusnya mengisi ruang terdalam di hatimu sudah memilih pergi. Mereka tidak marah, tidak membenci, hanya tidak ingin lagi merasakan sakit yang sama dari orang yang sama. Ada pelajaran yang hanya bisa dipelajari lewat kehilangan. Bahwa tidak semua kata maaf bisa menghapus rasa kecewa. Tidak semua niat memperbaiki bisa mengembalikan keadaan seperti semula. Karena hati yang pernah hancur mungkin bisa pulih, tapi tidak akan pernah sama.
Dan yang berubah itu seringkali tidak bisa diperbaiki lagi. Kamu pun mulai belajar tentang pentingnya menjaga perasaan orang. Tentang berhati-hati dalam berbicara. Tentang tidak bermain-main dengan kesetiaan. Karena ketika kamu kehilangan seseorang yang benar-benar peduli, kamu tidak hanya kehilangan mereka, tapi juga kehilangan bagian terbaik dari dirimu sendiri yang pernah tumbuh karena cinta mereka. Kamu akan lebih bijak dalam bertindak. Tidak lagi mudah menyakiti, tidak lagi terburu-buru menghakimi. Kamu mulai belajar bahwa setiap orang membawa luka yang tak terlihat, dan bahwa tanggung jawabmu bukan untuk memperburuknya. Kamu belajar bahwa keberadaanmu bisa jadi pelipur lara, atau sebaliknya, sumber luka. Dan dalam keheningan hari-hari ke depan, kamu akan mulai menyesuaikan diri dengan ketidakhadiran mereka. Kamu akan belajar hidup dengan kenangan, tapi tidak lagi dengan mereka yang mengisi kenangan itu. Kamu belajar menerima bahwa tidak semua cerita bisa sampai akhir. Sebagian harus berakhir di tengah jalan, karena salah satu tokohnya tak tahu cara menjaga. Pahitnya realita membuatmu paham bahwa kasih sayang yang tidak dijaga hanya akan meninggalkan penyesalan. Dan penyesalan yang paling berat adalah yang datang setelah kamu sadar bahwa semua bisa dihindari, jika saja kamu sedikit lebih peduli, sedikit lebih lembut, sedikit lebih hadir. Kamu pun mulai mengenal dirimu dari sudut pandang yang lain. Kamu melihat kesalahanmu bukan dengan kebencian, tapi dengan rasa ingin memperbaiki. Kamu tidak ingin lagi menyakiti orang lain seperti dulu. Kamu ingin menjadi seseorang yang jika hadir, membawa ketenangan. Jika pergi, dikenang dengan kebaikan. Karena kamu tahu, hidup terlalu singkat untuk terus mengulangi luka yang sama. Terlalu singkat untuk tidak belajar dari kesalahan yang pernah kamu lakukan. Dan terlalu berharga untuk kamu habiskan dengan menyakiti mereka yang benar-benar tulus kepadamu. Kamu ingin berubah, bukan karena ingin kembali, tapi karena kamu ingin menjadi lebih baik. Dan saat kamu melihat orang lain, kamu mulai bisa memahami lebih dalam. Kamu bisa melihat air mata yang disembunyikan, kelelahan yang disamarkan dengan senyum, dan perjuangan yang dibungkus dengan tawa. Kamu jadi lebih peka, lebih manusiawi, karena kamu pernah kehilangan seseorang yang mengajarkan semua itu lewat kepergiannya. Kamu pun mulai memperlakukan orang dengan hati-hati. Bukan karena takut kehilangan lagi, tapi karena kamu tahu bahwa semua hati berharga, dan semua luka menyisakan trauma. Kamu tidak ingin menjadi alasan orang lain merasa tidak cukup, tidak penting, atau tidak dihargai. Kamu ingin menjadi tempat yang aman, bukan yang menyakitkan. Dan dari sana, kamu menemukan kekuatan baru. Kekuatan untuk mencintai tanpa menyakiti. Untuk hadir tanpa menuntut. Untuk setia tanpa harus disuruh. Karena kamu sadar, cinta sejati bukanlah yang paling banyak bicara, tapi yang paling konsisten dalam menjaga. Bukan yang datang saat senang, tapi yang tetap tinggal saat dunia runtuh. Kamu tahu bahwa kamu tak bisa memperbaiki masa lalu, tapi kamu bisa memperbaiki dirimu hari ini. Kamu tahu bahwa mereka yang telah pergi mungkin tidak kembali, tapi kamu bisa menjadi alasan seseorang yang baru percaya bahwa masih ada kebaikan di dunia ini. Kamu bisa belajar dari kehilangan, lalu memberi makna baru pada hidupmu. Dan tanpa sadar, kamu sedang menumbuhkan versi terbaik dari dirimu. Bukan karena ingin balas dendam, tapi karena kamu tidak ingin mengulangi luka yang sama kepada orang yang lain. Kamu ingin menjadi lebih bijak, lebih tenang, lebih penuh cinta. Karena hidup terlalu singkat untuk dihabiskan dengan penyesalan yang tak berujung. Terkadang, yang paling menyesakkan bukanlah kepergian mereka, melainkan momen saat kamu melihat kembali semua hal yang dulu begitu berarti, lalu sadar bahwa semuanya hanya tinggal kenangan. Tempat duduk yang dulu biasa kalian pakai berbincang, kini hanya kursi kosong yang membisu. Obrolan yang dulu penuh tawa, kini hanya gema di benak yang sulit dilupakan. Dan di titik itu, kamu mulai paham bahwa luka bukan hanya sekadar rasa sakit, tapi juga proses pendewasaan. Kamu mulai lebih menghargai keberadaan orang lain, kamu lebih belajar mendengarkan, kamu lebih ingin memahami, bukan hanya dimengerti. Karena kamu tahu rasanya menjadi penyebab retaknya hati seseorang yang tulus. Kamu mulai berhenti menyepelekan hal kecil, karena kamu sadar dari sanalah awal semua kehancuran muncul. Dari kata-kata yang kamu anggap sepele, dari sikap yang kamu pikir biasa saja, dari ketidakhadiranmu di saat mereka paling butuh. Semua hal kecil yang dulu tak kamu perhatikan,
kini menjadi sebab utama hilangnya sesuatu yang berharga. Perubahan ini memang tak terjadi dalam semalam. Ada banyak malam sunyi yang kamu lalui dengan dada penuh sesak. Ada hari-hari penuh penyesalan yang kamu sembunyikan di balik senyuman palsu. Tapi justru dari sana kamu mulai mengenal arti kedewasaan yang sebenarnya, mengenal dirimu sendiri yang dulu tidak pernah kamu pahami. Hidup memang tidak selalu memberi kesempatan kedua. Kadang yang bisa kamu lakukan hanyalah belajar dari luka yang sudah kamu buat. Dan menjadi orang yang lebih baik bukan untuk kembali ke masa lalu, tapi agar kamu tidak terus menjadi orang yang sama, orang yang menyakiti tanpa sadar, dan kehilangan tanpa persiapan. Dalam kesendirianmu, kamu juga mulai mengerti bahwa tidak semua orang yang terlihat kuat di luar benar-benar baik-baik saja di dalam. Mungkin mereka pernah menangis diam-diam karena perbuatanmu. Mungkin mereka pernah menahan kecewa karena tak ingin mempermalukanmu. Dan sekarang kamu hanya bisa merenung, membayangkan rasa sakit yang tak pernah mereka tunjukkan secara terang-terangan. Kamu mulai lebih hati-hati dalam berkata-kata. Kamu tidak lagi menganggap remeh perasaan seseorang. Kamu paham bahwa setiap orang membawa beban masing-masing, dan kamu tidak ingin menjadi tambahan luka dalam hidup mereka. Kamu ingin jadi alasan seseorang percaya bahwa kebaikan masih ada di dunia ini. Dan seiring waktu berjalan, kamu akan menemui orang-orang baru dalam hidupmu. Tapi kamu tidak lagi bersikap sama seperti dulu. Kamu tidak ingin lagi mengulangi kesalahan yang sama kepada hati yang berbeda. Kamu ingin hadir sebagai seseorang yang bisa dipercaya, yang mampu menjaga, dan yang tidak menyia-nyiakan ketulusan. Setiap kali kamu melihat seseorang yang peduli padamu, kamu akan teringat pada dia yang dulu pernah kamu abaikan. Setiap perhatian kecil yang kamu terima, mengingatkanmu pada kasih sayang yang dulu kamu sia-siakan. Dan dari situ, kamu menjadi lebih bersyukur. Tidak semua orang mampu mencintai setulus itu, dan tidak semua orang mampu bertahan setelah disakiti. Kini kamu tahu bahwa memelihara hubungan bukan hanya tentang hadir saat senang, tapi juga setia saat susah. Bukan hanya tentang memberi pujian, tapi juga tentang menguatkan di saat rapuh. Bukan hanya tentang menyenangkan hati, tapi juga menjaga agar hati itu tidak retak karena sikapmu sendiri. Kamu pun perlahan mulai memperbaiki hubungan yang masih bisa diperbaiki. Kamu meminta maaf bukan karena kamu ingin mereka kembali, tapi karena kamu ingin mereka tahu bahwa kamu sudah sadar. Kamu ingin mengembalikan kepercayaan yang pernah kamu hancurkan. Meskipun mereka tidak kembali seperti dulu, kamu tetap ingin menjadi orang yang lebih baik. Namun, tidak semua akan memaafkanmu. Tidak semua akan menerima tanganmu kembali. Dan itu tidak apa-apa. Karena kamu belajar bahwa memaafkan dan menerima adalah dua hal yang berbeda. Tugasmu hanyalah memperbaiki dirimu sendiri, dan tidak lagi mengulangi kesalahan itu kepada orang lain. Dan saat kamu menyadari hal itu, kamu pun mulai merasa lebih tenang. Kamu mulai menerima bahwa beberapa hubungan memang tidak untuk dilanjutkan, tapi untuk dijadikan pelajaran. Bahwa beberapa perpisahan bukan untuk disesali terus-menerus, tapi untuk dipahami agar kamu tidak buta lagi dalam mencintai. Kamu juga mulai mengerti bahwa kamu pun layak untuk memaafkan dirimu sendiri. Tidak selamanya kamu harus hidup dalam rasa bersalah. Selama kamu sungguh-sungguh berubah, selama kamu tulus belajar, kamu juga berhak untuk memulai dari awal. Tidak untuk melupakan, tapi untuk tumbuh. Lambat laun, kamu menjadi pribadi yang lebih lembut. Tidak lagi keras terhadap kesalahan orang lain, karena kamu pun pernah salah. Tidak lagi cepat menilai, karena kamu tahu semua orang sedang berjuang dengan caranya masing-masing. Kamu lebih sabar, lebih memahami, karena kamu tahu seperti apa rasanya kehilangan seseorang yang kamu hancurkan sendiri. Pada akhirnya, kamu mulai memahami bahwa menjaga hati seseorang bukan hanya tentang bersikap manis saat suasana sedang baik, tapi juga tentang tetap berhati-hati saat kamu sedang marah, lelah, atau kecewa. Karena justru di saat-saat itulah, kata-kata bisa berubah menjadi pisau, dan sikap bisa berubah menjadi cambuk yang tak terlihat namun meninggalkan luka yang dalam. Kamu jadi lebih peka terhadap kehadiran orang-orang yang diam-diam selalu ada di sisimu. Mereka yang tidak banyak menuntut, tapi selalu peduli. Mereka yang tidak pernah memaksa, tapi selalu mendukung. Dulu kamu sering melewatkan kehadiran mereka karena terlalu sibuk dengan hal-hal yang semu. Tapi kini, setelah kehilangan, kamu belajar melihat dengan hati, bukan hanya dengan mata.
Hidup mengajarkanmu bahwa tidak semua yang berdiam diri itu tidak merasa. Ada orang-orang yang diam karena menghormati, bukan karena tak peduli. Ada yang memilih tidak membalas karena tahu bahwa membalas hanya memperburuk keadaan. Dan kamu, yang dulu mungkin merasa di atas angin, kini mengerti bahwa kekuatan sejati justru terletak pada kesabaran dan ketulusan yang tanpa pamrih. Semakin kamu merenung, semakin kamu menyadari bahwa manusia seringkali baru menyadari nilai seseorang setelah orang itu tak lagi bisa disentuh. Kamu mulai mengerti bahwa waktu yang diberikan orang lain kepadamu adalah bentuk cinta yang tak ternilai, dan ketika kamu menyia-nyiakannya, kamu juga menyia-nyiakan sebagian dari cinta itu. Dan cinta yang sudah patah, meskipun dimaafkan, tak selalu bisa disambung seperti semula. Kamu mulai belajar membedakan mana yang sungguh-sungguh hadir karena cinta dan mana yang hanya datang karena nyaman sementara. Kamu belajar membedakan antara mereka yang tinggal karena butuh dan mereka yang bertahan karena peduli. Pelajaran itu memang tidak datang dari buku, melainkan dari luka yang perlahan-lahan kamu obati sendiri dalam diam. Hari-hari terasa berbeda ketika kamu mulai menyadari bahwa bukan banyaknya teman yang penting, melainkan siapa yang benar-benar peduli saat kamu tidak baik-baik saja. Kamu mulai menjaga hubungan dengan lebih bijaksana, tidak terlalu menggenggam erat tapi juga tidak terlalu melepaskan sembarangan. Karena kamu tahu, yang baik tidak selalu akan datang dua kali. Luka yang pernah kamu sebabkan kini menjadi pengingat yang tak pernah hilang. Ia menjadi cermin yang memantulkan refleksi dari dirimu di masa lalu, agar kamu tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kamu tidak lagi ingin menjadi pribadi yang meremehkan perasaan orang lain. Kamu tidak ingin menjadi alasan seseorang meragukan ketulusan dunia ini. Dan dalam perjalanannya, kamu juga mulai memahami bahwa menjadi baik itu bukan soal tampil tanpa celah, tapi tentang terus memperbaiki diri tanpa henti. Bukan karena ingin dilihat sempurna, tapi karena tidak ingin lagi menyakiti. Kamu tahu kamu pernah jatuh, tapi kamu memilih untuk bangkit dengan membawa pelajaran, bukan penyesalan. Saat kamu mulai membuka diri untuk kembali menjalin hubungan dengan orang lain, kamu lebih berhati-hati. Bukan karena trauma, tapi karena kamu tahu betapa berharganya kepercayaan itu. Kamu ingin menjaga, bukan menguasai. Kamu ingin melindungi, bukan mengendalikan. Kamu ingin menjadi bagian dari penyembuhan seseorang, bukan penyebab lukanya. Dan seiring kamu menapaki langkah-langkah baru dalam hidup, kamu tahu bahwa setiap orang yang datang akan membawa pelajaran yang berbeda. Ada yang datang untuk mengajarkan arti bertahan. Ada yang datang untuk menunjukkan arti melepaskan. Tapi semuanya memiliki tempat dalam prosesmu menjadi dewasa. Mungkin kamu tidak akan pernah bisa memperbaiki semuanya. Tidak semua orang akan mengerti bahwa kamu telah berubah. Tapi itu bukan masalah. Karena kini kamu tidak lagi hidup untuk membuktikan apapun kepada orang lain. Kamu hidup untuk menjadi lebih baik dari dirimu yang kemarin. Itu sudah cukup. Setiap malam kamu memejamkan mata, kamu tahu ada banyak hal yang belum selesai. Tapi kamu juga tahu bahwa kamu tidak lagi mengabaikan. Kamu belajar bertanggung jawab, meskipun tidak semua hal bisa kamu perbaiki. Setidaknya kamu tidak lagi lari. Kamu tidak lagi berpura-pura. Dan saat pagi datang, kamu tidak lagi bangun dengan sesak karena penyesalan. Kamu bangun dengan niat baru untuk menjaga orang-orang yang kini masih percaya padamu. Kamu tidak lagi membiarkan luka masa lalu mengendalikan masa depanmu. Kamu mengambil alih, kamu belajar untuk hadir sepenuhnya, dengan hati yang lebih dewasa. Kamu mengerti bahwa ada hal-hal dalam hidup ini yang tidak bisa dipaksakan, termasuk perasaan orang lain. Maka kamu belajar menerima bahwa jika ada seseorang yang memilih untuk menjauh, kamu tidak akan mengejar dengan ego, tapi mendoakan dengan tulus. Kamu biarkan mereka menemukan damai dengan caranya. Dan di situ, kamu menemukan bahwa cinta sejati adalah ketika kamu mampu mendoakan yang terbaik untuk seseorang, bahkan ketika kamu bukan lagi bagian dari hidupnya. Ketika kamu tetap ingin mereka bahagia, meski kebahagiaan itu tidak lagi bersamamu. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu kuat untuk melepaskan dengan ikhlas.